الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan zikir. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, hadis yang kemarin dengan penjelasan lanjutannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terkutuk dan seluruh isinya pun terkutuk, kecuali zikrullah dan yang berdekatan dengan itu, serta orang-orang alim dan para santri. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Keterangan hadisnya lanjutannya sebagai berikut. Sebagian ulama berpendapat mengenai hadis di atas, meskipun demikian keutamaan yang disebutkan di dalamnya banyak didukung oleh hadis-hadis lain sehingga menguatkan kedudukan hadis tersebut. Sedangkan keutamaan dalam hadis tersebut banyak didukung oleh riwayat-riwayat lainnya. Dengan demikian, berdasarkan hadis di atas, para alim ulama dan para penuntut ilmu memperoleh derajat yang istimewa di hadapan Allah. Seorang muhadis terkenal, Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, telah menulis sebuah kitab berbahasa Arab, Al-Wabilus Sayyab, yang banyak membicarakan tentang fadilatul zikir. Ia menulis bahwa zikir memiliki lebih dari 100 faedah. Dalam kitab tersebut ia menyebutkan 79 faedah zikir. Di sini kami akan menyebutkannya secara ringkas dan berurutan. Karena banyak sekali faedah yang diulang-ulang, seharusnya terdapat lebih dari 100 faedah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zikir menjauhkan diri dari syaitan sekaligus menghancurkan kekuatannya. Yang kedua, zikir menyebabkan dicintai oleh Allah. Yang ketiga, zikir menjauhkan kerisauan dan kesedihan hati. Yang keempat, zikir melapangkan dan menggembirakan hati. Yang kelima, zikir menguatkan jasmani dan ruhani. Yang keenam, zikir menerangi wajah dan hati. Yang ketujuh, zikir menarik rizki Allah. Yang kedelapan, ahli zikir akan dipakaikan pakaian kewibawaan dan kemanisan. Dengan melihatnya timbul rasa gentar dan orang yang melihatnya merasakan kedamaian. Yang kesembilan, zikir menimbulkan kecintaan kepada Allah SWT, dan cinta adalah ruh Islam, pusat agama, juga sumber kebahagiaan dan keselamatan. Barang siapa ingin mencapai kecintaan sejati kepada Allah, maka perbanyaklah zikrullah. Sebagaimana bermuzakarah adalah pintu ilmu, maka zikir adalah pintu cinta kepada Allah. Yang ke-10, zikir akan membuahkan muraqabah sehingga menyampaikan kita kepada ihsan. Dengan ihsan, seseorang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Inilah tujuan terakhir para sufi. Yang ke-11, zikir adalah alat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa seseorang menyerahkan diri kepada Allah, sehingga secara perlahan-lahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat perlindungan dan bentengnya dari segala hal. Ia senantiasa berlindung kepadanya dari setiap musibah. Yang ke-12, zikir mendekatkan seseorang kepada Allah. Sejauh mana seorang memperbanyak zikrullah, maka sejauh itulah ia dapat mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh mana ia melalaikan zikrullah, maka sejauh itulah ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih cukup panjang, ada 79 fadilah zikir yang dikutip dalam kitab ini.
Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan kita senantiasa berupaya untuk bisa mengamalkan zikrullah di setiap saat dan keadaan, karena zikir ibadah yang tidak terpancang oleh waktu dan tempat. Monggo sebelum tidur ya, bangun tidur ya, kemudian di tempat kerja kita zikrullah itu di dalam hati ya, tidak harus dengan lesan kita. Kalau dengan lesan kita mungkin akan mengganggu sekitar yang mungkin di tempat kerja atau di pasar misalnya, ini maka menimbulkan sesuatu yang kurang pas barangkali ilaki apa ya. Nah ini artinya mungkin ya kalau sudah paham berapa masalah, tapi kalau yang belum maka seolah-olah kita akan dikatakan ini dan itu ya, maka kita lebih safe, lebih aman kalau zikir itu fil qalbinya, di dalam hati kita insyaallah. Maka ini akan membuat kedekatan kita kepada Allah Ta'ala lebih insyaallah. Demikian, dan mari kita sampaikan pula pentingnya ini kepada saudara kita yang lain, tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.